Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman wal Islam. Salawat menyertai salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Andi Muhammad Ashraf Alwi, yaitu saya sendiri dan Nur Malasanti, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Haji dan Umroh, Dasar Hukumnya, Macam-macam Haji dan Cara Melaksanakannya, Syarat serta Hikmah Haji dan Umroh. Bab pertama, pendahuluan. Rumusan masalah pertama, jelaskan pengertian haji dan umroh dan dasar hukumnya. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian dan dasar hukum haji dan umroh. Haji adalah ziarah tahunan ke Mekah, sedangkan umroh adalah berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syaratnya dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan dasar hukum haji dan umroh. Dasar hukum haji, semua ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah sebuah kewajiban. Sedangkan dasar hukum umroh terjadi berbeda pendapat antara ulama, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat hukum umroh adalah sunnah, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat hukum umroh adalah wajib. Rumusan masalah kedua. Sebutkan macam-macam haji. Haji terbagi menjadi 3. Yang pertama, haji qiran. Haji qiran yaitu ibadah haji dan umroh yang dilakukan secara sekaligus atau bersamaan dalam satu niat, dengan niat yang berbunyi labbaika hajjah wa umrotan. Maksudnya yaitu setelah Anda selesai melaksanakan ibadah haji, Anda tidak perlu lagi mengerjakan ibadah umroh karena sudah dijalankan dalam satu niat sekaligus. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad yaitu menjalankan ibadah haji terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah umroh, hanya saja masih dalam satu musim haji. Sejak dari mikatnya Anda sudah berniat untuk ibadah haji dengan segala rangkaiannya sampai dengan selesai dengan niat secara ikhlas yang berbunyi labbaika hajjan. Yang ketiga, haji tamattu, yaitu haji tamattu mengerjakan ibadah haji didahulu oleh umroh daripada haji. Haji tamattu yaitu mengerjakan ibadah haji didahului oleh umroh. Pada umumnya, jamaah asal Indonesia melaksanakan ibadah haji ini dalam pelaksanaannya. Haji tamattu tergolong lebih mudah, yaitu sesampainya di mikat, Anda berniat ihram untuk umroh dengan mengucapkan niat labbaika umratan, kemudian berangkat ke Mekah sambil membaca talbiyah. Sesampainya di Mekah lalu melakukan tawaf serta sa'i untuk umrohnya. Setelah itu
bertahallul dengan mencukur atau menggunting rambut. Setelah ini semua selesailah umrohnya dan Anda bebas dari status ihram dan bisa memakai pakaian Anda kembali. Kemudian barulah tanggal 9 Zulhijjah Anda mulai berihram lagi mengerjakan haji dengan segala rangkaiannya sampai dengan selesai. Jika Anda menjalankan ibadah haji tamattu ini, Anda akan dikenakan dam. Itulah tadi pemaparan dari saya, dan yang akan melanjutkannya adalah sahabat Wati Nurmalasanti. Kepada sahabat Wati Nurmalasanti saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pembahasan yang merujuk pada makal terdapat di rumusan masalah bagian ketiga, itu menjelaskan cara dan pelaksanaan syarat dan hikmah haji dan umroh. Yaitu C. Cara pelaksanaan syarat, hikmah dan haji umroh menurut pendapat 4 imam mazhab. 1. Imam mazhab. Cara pelaksanaan haji. Sebelum memulai, kita harus membaca niat. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Terjemahannya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. 1. Sebelum tanggal 8 Zulhijjah, semua jemaah haji mulai untuk melaksanakan tawaf di Haji Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Yang kedua, tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah disebut dengan hari Tarwiyah karena para jemaah haji menyiapkan bekal secukupnya untuk menuju Mina dan Padang Arafah karena kedua tempat tersebut tidak ada sumber air. Yang ketiga, jemaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji dimulai dengan mandi, memakai wewangian serta memakai pakaian ihram sambil bertalbiyah mengucapkan. Yang keempat, berangkat menuju Mina. Setelah di Mina, mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan sampai subuh. Setiap salat dikerjakan pada waktunya, namun salat yang berjumlah 4 rakaat dikasar sehingga menjadi 2 rakaat. Para jemaah tetap berada di Mina sampai matahari terbit, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kelima, pada tanggal 9 Zulhijjah, pagi harinya semua jemaah haji menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Kemudian semua jemaah haji melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di Padang Arafah hingga maghrib tiba. Disunnahkan bagi jemaah untuk singgah di Namira dan jika memungkinkan berdiam di sana hingga matahari tergelincir jika kemungkinan. Namira adalah sebuah tempat yang terletak dekat perbatasan Arafah. Apabila matahari tergelincir dan masuk waktu zuhur, disunnahkan bagi imam atau orang yang diwakilkan untuk menyampaikan khutbah di hadapan para jamaah berkenan dengan kondisi kaum muslimin agar kembali memperbaharui tauhid, hukum-hukum seputar ibadah haji dan perkara-perkara penting lainnya. Keenam, waktu wukuf di Arafah mulai dari terbit fajar tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang melakukan wukuf pada waktu tersebut walaupun sebentar, maka ia dianggap telah mengerjakan wukuf dan hajinya sah. Barang siapa yang tidak mengerjakan wukuf pada waktu tersebut, maka hajinya tidak sah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadis ma'ruf, barang siapa yang mengerjakan wukuf sebelum matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dia telah mengerjakan haji. 7. Tanggal 9 Zulhijjah malam, semua jemaah haji menuju ke Musdalifah untuk mabit, bermalam di Musdalifah dan mengambil batu dan untuk melontar jumrah secukupnya. 8. Pada tanggal 9 Zulhijjah tengah malam atau setelah melakukan mabit, jemaah haji meneruskan perjalanannya ke Mina untuk melaksanakan ibadah. Yang ke-8,
Pada tanggal 9 Zulhijjah tengah malam atau setelah melakukan mabit, jemaah haji meneruskan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumrah. Yang 9, pada tanggal 10 Zulhijjah jemaah haji melaksanakan ibadah melempar jumrah itu sebanyak 7 kali ke jumrah Akabah sebagai simbol untuk mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahalul, yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut. Yang ke-10, jika jemaah mengambil nafal atau awal, maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf haji atau menyelesaikan haji. Yang ke-11, sedangkan jika mengambil nafar akhir, jemaah haji tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumrah sambungan, yaitu jumrah ula dan jumrah wusta. Yang ke-12, tanggal 11 Zulhijjah jemaah haji melempar jumrah sambungan ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Ke-13, tanggal 12 Zulhijjah jemaah haji melempar jumrah sambungan wusta di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Ke-14, kemudian yang terakhir jemaah haji kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum pulang ke negara masing-masing. Yang kedua, cara pelaksanaan umroh. Tata cara ibadah umroh sama seperti melaksanakan ibadah haji. Yang pertama kita lakukan itu membaca niat umroh terlebih dahulu. Nawaitu umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Artinya, aku niat melaksanakan umroh dan beriram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. 1. Melakukan persiapan umroh, yaitu membersihkan diri dari kotoran dan najis, berniat ihram dan mikot dengan membaca labbaik umroh. Mikot merupakan tempat yang ditentukan Rasulullah SAW untuk jamaah berucap ihram pertama bagi yang punya niatan haji atau umroh. Yang kedua, menuju ke Mekah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika. Melakukan tawaf dengan lakukan 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Saat proses tersebut juga disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. 5. Menuju makam Nabi Ibrahim dengan rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dilakukan dengan membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. 6. Melakukan bertahlul sebagai bentuk akhir pelaksanaan ibadah umroh. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, tapi tidak sampai gundul tidak mengapa. Sedangkan untuk tata cara umroh wanita hanya dicukur ala kadarnya. 3. Syarat haji. Syarat haji menurut 4 mazhab. Syarat sah dalam melaksanakan ibadah haji antaranya dalam Islam adalah balik, berakal, dan mampu. Namun para ulama mazhab berpendapat lain. Berikut adalah: 1. Sah haji menurut para ulama mazhab. 1. Syarat-syarat haji menurut mazhab Hanafi. A. Islam. Haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah. B. Akal. Tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah. C. Balik. Tidak wajib bagi bayi, tetapi bila sudah membedakan antara baik dan mana yang buruk, hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa, yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji. D. Merdeka. Tidak wajib haji bagi budak. E. Sehat jasmani. F. Memiliki bekal dan sarana perjalanan. G. Perjalanan aman. Tambahan bagi wanita: 1. Harus didampingi suami atau mahramnya. 2. Tidak dalam keadaan iddah, baik karena cerai maupun kematian suami. 2. Syarat haji menurut mazhab Maliki. A. 1. Islam. Haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah. B. Akal. Tidak
akal, tidak wajib bagi orang gila atau hajinya tidak sah. C. Balik, tidak wajib bagi bayi bila sudah membedakan antara baik dan buruk. Demikian setelahnya dewasa bersangkutan belum bebas dari fardu haji. D. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak. E. Kemampuan tambahan bagi wanita, tidak disyaratkan adanya suami atau mahramnya, tapi boleh melaksanakan haji bila ada teman yang dianggap aman, dan bagi wanita muda atau tua. 3. Syarat haji menurut mazhab Syafi'i. Islam haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah. B. Merdeka, tidak wajib bagi budak. T. Taklif, sudah mukallaf, yaitu berkewajiban melaksanakan syariat. D. Kemampuan dengan syarat sebagai berikut. 1. Ada perbekalan, makanan dan lain-lain untuk pergi dan pulang. 2. Ada kendaraan. 3. Perbekalan yang dibawa harus berkelebihan dan pembayaran hutang dan biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah. 4. Dengan kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak ada yang mengalami kesulitan. 5. Perjalanan aman. Tambahan untuk wanita, ada pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan terpercaya. 4. Syarat haji menurut mazhab Hambali. A. Islam haji tidak wajib bagi kafir dan hajinya tidak sah. B. Akal, tidak wajib bagi orang gila, hajinya tidak sah. C. Balik, tidak wajib bagi bayi bila sudah membedakan yang mana baik dan buruk, hajinya diterima, namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji. D. Merdeka, tidak wajib bagi budak. E. Kemampuan tambahan bagi wanita, harus diikuti oleh mahramnya atau orang yang menikahinya selamanya, yaitu suaminya. Baik, bagian bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat. Menurut Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu tata cara, sistem, kebiasaan, dan adat istiadat tertentu yang dianut oleh anggota-anggotanya. Batasan-batasan yang membedakan dari ilmu-ilmu lain adalah sosiologi mempelajari perilaku sosial. Yang dipelajari oleh sosiologi adalah perilaku yang berstruktur. 3. Penjelasan sosiologi itu bersifat analitis. 4. Penjelasan sosiologi bersifat sistematis. Itu saja, sekian dari saya. Tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.